Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi terkait infrastruktur bisnis digital. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama ada Yuniar Novita Romaning Tias dengan NIM 71014190074. Yang kedua ada Tareta Faradia Az-Zahra dengan NIM 71014192003. Dan yang ketiga ada Rizky Trinova Romadona dengan NIM 71014192232. Untuk sub pembahasan yang akan kita bahas dalam materi infrastruktur bisnis digital sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada arti penting, yang ketiga ada komponen dan juga peran, yang terakhir yaitu mengelola. Baik, yang pertama ialah terkait pengertian. Jadi, apa itu infrastruktur bisnis digital? Infrastruktur bisnis digital merupakan arsitektur dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, konten dan data yang digunakan untuk memberikan layanan bisnis elektronik atau bisnis digital pada pegawai, pelanggan, dan mitra. Baik. Selanjutnya ialah terkait arti penting infrastruktur bisnis digital. Yang pertama ialah infrastruktur mendorong berkembangnya ekonomi digital. Semakin banyaknya infrastruktur yang dibangun atau yang sudah ada, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan membuka usaha sehingga dapat mendorong berkembangnya ekonomi digital. Yang kedua menjadi kunci Industri 4.0. Industri 4.0 merupakan sebuah kemajuan dengan mengandalkan segala teknologi dan kecerdasan buatan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Infrastruktur yang ada dapat menjadi sebuah dorongan agar masyarakat belajar mempersiapkan diri dan mampu bersaing dengan perubahan Industri 4.0. Yang ketiga adalah membuka peluang kepada pengembang startup. Infrastruktur yang memadai pada setiap daerah dapat menjadi peluang masyarakat yang memiliki kemampuan dan rasa ingin tahu, serta berjiwa bisnis untuk mengembangkan usahanya dengan bantuan teknologi digital. Segala sesuatu dimulai dari hal kecil sehingga keberhasilan masyarakat untuk mengembangkan sebuah startup tidaklah mustahil dengan dukungan dari infrastruktur yang memadai. Yang keempat ialah memberi kesempatan masyarakat memperluas pasar. Dengan terhubungnya segala lokasi di seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia, para pebisnis dapat menggunakan infrastruktur bisnis digital sebagai media memperluas pasar dengan menerapkan strategi yang sekiranya mampu menarik banyak pelanggan. Semakin luas pasar tidak hanya bermanfaat bagi pebisnis, melainkan juga bagi negara jika mampu melakukan perluasan pasar hingga luar negeri. Yang kelima atau terakhir, memungkinkan adanya investasi-investasi kepada pelaku bisnis digital. Dengan infrastruktur yang baik dan mendukung, para pelaku bisnis tentunya memberi manfaat besar sehingga bisnis dapat berkembang dengan baik. Berkembangnya bisnis tidak bisa lepas dari para investor yang tertarik, sehingga dengan perkembangan infrastruktur, berkembang pula bisnis dan akan semakin menarik minat para investor untuk berinvestasi. Bagian komponen dan peran. Apa saja komponen infrastruktur bisnis digital dan peran komponen infrastruktur dalam bisnis digital? Yang pertama adalah layanan bisnis digital atau bagian aplikasi. Pada bagian ini berisi CRM atau Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai supply, pengumpulan data, dan manajemen sistem konten. Bagian ini memiliki tugas untuk memberikan atau menampilkan layanan kepada para pelanggan. Selain itu, kemudahan akses konten yang dimiliki dapat menjadi nilai tambah dari para pelanggan yang menggunakan layanan bisnis kita. Yang kedua ada bagian sistem perangkat lunak. Contoh dari bagian ini adalah web browser dan perangkat lunak dan standar server, perangkat lunak jaringan, serta sistem manajemen database. Sistem perangkat lunak berperan untuk memberikan fungsi dasar dari perangkat keras agar dapat beroperasi. Perangkat lunak bisa dibilang inti dari bekerjanya sebuah aplikasi. Lalu yang ketiga adalah bagian jaringan atau transportasi.
Bagian jaringan atau transportasi memiliki contoh jaringan fisik dan standar transportasi atau TCP atau IP. Bagian ini memiliki peran untuk mengkomunikasikan atau mentransfer dan melakukan tukar-menukar data antar komputer yang digunakan dalam sebuah jaringan internet. Yang keempat adalah bagian penyimpanan atau fisik. Penyimpanan magnetik permanen pada server web atau optical backup atau penyimpanan sementara dalam memori atau yang bisa disebut RAM merupakan contoh dari bagian penyimpanan atau fisik. Bagian penyimpanan atau fisik bertugas untuk menyimpan data, baik secara sementara maupun permanen, yang akan, sedang, dan telah digunakan dalam berbagai kegiatan yang melibatkan infrastruktur tersebut. Lalu bagian kelima, bagian konten dan data. Dalam bagian ini terdapat konten web untuk internet, extranet, dan situs internet, data pelanggan, data transaksi, dan clickstream data. Bagian konten dan data berperan untuk mengelola konten serta data yang dimiliki dan ditampilkan melalui infrastruktur yang ada. Konten dan data yang terkelola dengan baik juga menjadi sebuah kemudahan bagi para pelanggan. Lalu pendapat dari Kampas tahun 2000 menjabarkan 5 tingkat model infrastruktur yang mengarah sebagai rantai sistem informasi. Tingkat pertama adalah storage atau physical, dengan contoh memori dan komponen perangkat keras disk. Tingkat kedua adalah processing, kegiatan komputasi dan logis disediakan oleh prosesor. Tingkat ketiga, infrastruktur, merujuk pada manusia dan antarmuka eksternal, dan juga jaringan mengarah pada sebagai infrastruktur. Tingkat 4, application content data. Ini yang telah diproses oleh aplikasi menjadi sebuah informasi. Tingkat 5 ada intelligence, logika berbasis komputer tambahan yang mengubah informasi menjadi pengetahuan. Selanjutnya adalah mengelola infrastruktur sistem perangkat keras, perangkat lunak, dan aplikasi bisnis digital. Mengelola perangkat keras membutuhkan perhatian yang terlihat secara jelas atau terlihat fisiknya, karena perangkat keras berbeda dengan perangkat lunak. Infrastruktur perangkat keras perlu dikelola dengan ekstra dan pada dasarnya tidak diperlukan kompetensi khusus untuk melakukannya. Lalu, mengelola perangkat lunak sangatlah penting karena perangkat lunak adalah inti berjalannya sebuah aplikasi atau sebuah sistem. Perangkat lunak perlu dilakukan perawatan, perbaikan, dan update secara rutin supaya perangkat lunak menjadi lebih baik melalui feedback yang diberikan oleh pengguna. Pengguna di sini bisa pebisnis, pengelola, pelanggan, dan investor. Perangkat lunak yang baik dapat memberikan pengalaman yang baik bagi para penggunanya. Lalu, infrastruktur aplikasi bisnis digital pengelolaannya membutuhkan keselarasan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Ketiga hal ini perlu pengelolaan yang baik. Infrastruktur aplikasi bisnis digital perlu dikelola setelah diperhatikan oleh pelaku bisnis digital. Sama halnya seperti mengelola perangkat keras dan perangkat lunak. Aplikasi bisnis digital juga perlu perbaikan dan juga update untuk menyesuaikan dengan tren dan juga memberikan kemudahan bagi penggunanya. Sekian adalah presentasi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.